Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Nestapa Lembusora mati sebagai pemberontak Kerajaan Majapahit. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Lembusora merupakan pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Dia punya nama panggilan lain, Ken Sora, dianggap sebagai abdi Raden Wijaya paling setia. Pada akhirnya, Lembusora mati sebagai pemberontak di halaman Istana Majapahit. Kematian Lembusora, menurut para raton, terjadi pada tahun 1300 yang diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Menurut para raton, kematiannya terjadi pada pemerintahan Jayanegara, sedangkan menurut Kidung Sorandaka terjadi pada pemerintahan Raden Wijaya. Dalam hal ini, pengarang para raton kurang teliti, karena menurut Nagara Kertagama, Jayanegara naik tahta menggantikan Raden Wijaya pada tahun 1309. Berdasarkan kisah, Lembusora ikut serta dalam pasukan Majapahit yang bergerak menumpas pemberontakan Ronggolawe di Tuban tahun 1295. Dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras, Ronggolawe mati di tangan Kebu Anabrang. Diam-diam, Lembusora merasa sakit hati melihat keponakannya dibunuh secara kejam. Ia pun berbalik ganti membunuh Kebu Anabrang dari belakang. Peristiwa pembunuhan terhadap rekan satu pasukan tersebut seolah-olah didiamkan begitu saja. Hal ini dikarenakan keluarga Kebu Anabrang segan menuntut hukuman pengadilan karena Sora dianggap sebagai abdi kesayangan Raden Wijaya. Suasana kusut itu akhirnya dimanfaatkan oleh Mahapati, seorang tokoh licik yang mengincar jabatan Rakyat Pati. Ia menghasut putra Kebu Anabrang yang bernama Mahisa Taruna supaya berani menuntut keadilan untuk Sora. Ia juga melapor kepada Raden Wijaya bahwa para menteri merasa resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Lembusora. Raden Wijaya tersinggung karena dituduh berlaku tidak adil. Ia pun memberhentikan Sora dari jabatannya untuk menunggu keputusan lebih lanjut. Mahapati segera mengusulkan supaya Sora jangan dihukum mati, mengingat jasa-jasanya yang sangat besar. Atas pertimbangan tersebut, Raden Wijaya pun memutuskan bahwa Sora akan dihukum buang ke Tulembang. Mahapati menemui Sora di rumahnya untuk menyampaikan surat keputusan raja. Sora sedih atas keputusan itu. Ia berniat ke ibu kota, meminta hukuman mati daripada harus diusir, meninggalkan tanah airnya. Mahapati lebih dulu menghasut Nambi dengan mengatakan bahwa Sora akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas keputusan raja. Setelah mendesak Raden Wijaya, Nambi pun diizinkan menghadang Sora yang datang bersama dua orang sahabatnya, yaitu Gajah Biru dan Juru Demung. Maka terjadilah peristiwa di mana Sora dan kedua temannya itu mati dikeroyok tentara Majapahit di halaman istana. Sementara dalam Kidung Ronggolawe, Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit setelah Kadiri runtuh. Atas jasa-jasanya, Ronggolawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakyat Pati, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakyat Manti seharusnya diserahkan kepada Lembusora yang dinilainya jauh lebih berjasa
daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman Ronggolawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja. Namun Ronggolawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295. Namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Dalam Nagara Kartagama, Raden Wijaya meninggal dunia digantikan kedudukannya oleh Jayanegara, terjadi pada tahun 1309. Namun Nagara Kartagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanegara diangkat sebagai juara raja atau raja muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama mengutip Kidung Ronggolawe menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebu Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Di Tuban, Ronggolawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya. Ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi. Namun Nambi masih selamat. Kebu Anabrang, panglima perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe. Kebu Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ronggolawe. Namun dalam pengejaran itu, kuda Ronggolawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebu Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam suatu kesempatan, Kebu Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu menjekik leher Ronggolawe. Ronggolawe sekarat dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kebu Anabrang sampai mati. Kebu Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel kesatria tersebut. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebu Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.